Jenazah WNI asal Sulut dari negara Kamboja dipulangkan. Forum Komunikasi P4GN Sulut bahas pemberantasan narkoba. Harga daging sapi normal jelang Idul Adha. Selamat pagi, saudara. Apa kabar Anda hari ini? Jumpa lagi dalam program Kompas Manado Pagi edisi Selasa 27 Mei 2025. Selain 3 berita utama tadi, Anda juga bisa menikmati sejumlah informasi menarik lainnya yang dihimpun tim redaksi Kompas TV Manado. Bersama saya Irama Toy, inilah Kompas Manado Pagi selengkapnya, hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saudara, jenazah WNI asal Sulut, Natasha Anto, akhirnya berhasil dipulangkan ke Sulawesi Utara. Natasha meninggal karena sakit radang paru-paru yang dideritanya. Tertahannya kepulangan jenazah Natasha karena uang donasi yang akan digunakan untuk keperluan kepulangan jenazah Natasha diduga digelapkan oleh sang pacar. Jenazah perempuan bernama Natasha Anto, umur 26 tahun dari Kamboja, tiba di Kota Manado, Sulawesi Utara pada Senin 26 Mei 2025 pagi. Natasha meninggal dunia pada tanggal 10 April 2025 lalu karena sakit radang paru-paru. Jenazah dijemput oleh pihak keluarga di Bandara Samratulangi Manado pukul 6.45 WITA. Isak tangis keluarga dan kerabat pun pecah saat peti jenazah keluar dari terminal kargo Bandara Samratulangi. Meski sudah dalam keadaan meninggal dunia, pihak keluarga sangat bersyukur kepada Tuhan karena sang anak yang disayangi sudah tiba di Manado. Selain keluarga, yang terkait juga di dalamnya pemerintah Indonesia dan pemerintah luar negeri, misi ini juga ada di dalamnya untuk membantu pemulangan. Pemerintah daerah, pemerintah provinsi dan pusat juga, serta juga hadir saudara-saudara, teman-teman juga, mungkin yang jauh dan yang dekat juga. Rencana pemakaman, Pak? Untuk rencana pemakaman besok siang. Besok siang. Iya. Untuk rumah dukanya di mana, Pak? Rumah duka di Tikala Ares. Sementara itu, Rina Komaria selaku Kepala Direktorat Kawasan Asia Tenggara Kementerian Luar Negeri mengatakan setelah mendapat info adanya WNI yang meninggal di Kamboja, pihaknya langsung berkoordinasi dengan KBRI Kamboja untuk mempersiapkan kepulangan jenazah ke Sulawesi Utara. Kami sejak diterimanya berita tentang meninggalnya Ibu Natasha telah berkoordinasi secara intens dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Phnom Penh. Ibu, ini kan kematiannya sudah 1 bulan ya? Baik, 10 April kami mendapatkan informasi bahwa saudara Natasha meninggal dunia di Rumah Sakit Poipet karena severe pneumonia, penyakit radang paru-paru yang akut. Nah, kemudian segera setelah diterima informasi tersebut, Kedutaan Besar langsung berkoordinasi dengan otoritas setempat dan juga pihak perusahaan yang mempekerjakan saudara Natasha. Kemudian KBRI mendorong agar ada pertanggungjawaban dari perusahaan untuk memulangkan. Setelah tiba di bandara, jenazah langsung dibawa ke rumah di Kelurahan Tikala Ares, Kota Manado, dan rencana jenazah akan dimakamkan pada Selasa siang besok. Terkait donasi yang digelapkan oleh pacar korban sebesar 300 juta rupiah lebih, pihak keluarga sudah melaporkan kasus ini ke Polda Sulawesi Utara dan berharap Polda Sulut bisa mengusut kasus ini hingga selesai. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Sementara itu, saudara, jenazah Vini Sunda WNI asal Manado, Sulawesi Utara tiba di Bandar Udara Samratulangi Manado pada Sabtu pagi. Gubernur Sulawesi Utara Julius Selvanus Komaling bersama keluarga korban menjemput langsung kedatangan jenazah Vini. Vini Sunda diketahui meninggal dunia pada 4 April lalu saat bekerja di suatu perusahaan di kota Bavet, Kamboja. Informasi dari otoritas setempat, Vini meninggal akibat serangan jantung.
Keluarga yang mendengar kabar tersebut langsung berusaha menghubungi pihak perusahaan melalui pengacara keluarga dan pihak KBRI untuk memulangkan korban. Setelah melalui proses negosiasi antara keluarga, pemerintah daerah, dan perusahaan, akhirnya jenazah Vini Sunda berhasil dipulangkan ke Manado. Gimana Ibu perasaan? Nang sakit man senang no karena di Gimana Bapak perasaan Pak? Itu anak sudah datang Pak. Walaupun berduka tapi ada sukacita karena dia boleh pulang. Berapa lama menunggu Pak sampai dapat kabar pulang sampai saat ini Pak? 2 bulan, 1 bulan lebih. Sekali lagi tentunya orang keluarga menyampaikan banyak terima kasih. Karena kalau bukan pemerintah, dia nyanak pulang. Gubernur Sulawesi Utara Julius Stefanus turut serta menjemput jenazah bersama keluarga. Kepada keluarga dan masyarakat dan tim yang telah berjuang bersama pemerintah, kami ucapkan banyak terima kasih karena tidak gampang untuk mengembalikan jenazah ke kampung halaman, dan puji syukur jenazah sudah bersama dengan keluarga dan sekarang akan menuju ke rumah sakit. Kami atas nama pemerintah berduka cita dan tentunya tetap bersyukur karena jenazah sudah bersama dengan keluarga. Pengacara keluarga bilang proses pemulangan jenazah memang mengalami sejumlah kendala dan kesulitan. Pertama memang pada 4 April 2025 keluarga mendengarkan kabar duka dari Kamboja bahwa Vini Sunda telah meninggal dunia dan dikabarkan oleh pihak perusahaan untuk dikembalikan kepada pihak keluarga dengan berbentuk abu. Jadi berbagai macam kesulitan-kesulitan, yakni di mana negosiasi antara pihak pemerintah dan juga pihak perusahaan itu sangat sulit, sehingga membutuhkan waktu lama dan juga investigasi tentunya oleh pihak kepolisian di Kamboja sana untuk memastikan penyebab kematian daripada almarhumah Vini Sunda tersebut. Vini Sunda telah bekerja di Kamboja sejak 2024 lalu. Berdasarkan informasi yang diterima, diduga korban bekerja di sebuah perusahaan scammer online di Kamboja. Edward Siwi, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Beralih ke info lainnya, Saudara, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara mengembalikan berkas perkara ke-5 tersangka kasus korupsi dana hibah Sinode Gemim dari Polda Sulut karena belum memenuhi persyaratan untuk dilimpahkan ke tahap penuntutan. Januarius Solitobi, Kasipenkum Kejati Sulut membeberkan berkas ke-5 tersangka sudah masuk sejak tanggal 15 Mei 2025, tetapi yang dikirim oleh pihak penyidik Polda Sulut belum memenuhi persyaratan untuk dilimpahkan ke tahap penuntutan. Penerbitan P18 atau pemberitahuan hasil penyidikan belum lengkap oleh Kejati Sulut tersebut karena masih membutuhkan kelengkapan dan pemeriksaan tambahan, seperti pemeriksaan saksi-saksi tambahan, pengujian barang bukti, atau penyerahan dokumen-dokumen yang relevan. Untuk berkas perkara itu memang sudah kami terima tanggal 15 Mei kemarin dan telah dilakukan penelitian oleh jaksa penuntut umum yang ditunjuk untuk meneliti perkara tersebut, telah menerbitkan P18 yang mana pemberitahuan kepada penyidik bahwa perkara tersebut masih belum lengkap, masih ada kekurangan dari syarat formil maupun material, sehingga sudah kami kirim P18 itu tanggal 20 Mei kemarin, sudah kami kirim tanggal 20 Mei kemarin ke Polda. Saat ini kelima tersangka kasus dana hibah Sinode Gemim masih mendekam dalam tahanan Polda Sulut untuk proses penyidikan lebih lanjut dari pihak kepolisian. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, dugaan kasus korupsi di lingkungan Universitas Samratulangi terus didalami oleh Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara. Kasipenkum Kejari Sulut Januarius Bolitobi mengatakan kasus ini telah naik ke tahap penyidikan dan telah meminta perhitungan kerugian keuangan negara ke auditor.
Dugaan kasus korupsi dana kerjasama antara Unsrat dengan pihak ketiga sejak tahun 2015 hingga 2024 sudah memasuki tahap penyidikan. Saat dimintai keterangan oleh awak media, Kasipenkum Kejari Sulut, Januarius Bolitobi mengatakan kasus ini telah naik ke tahap penyidikan dan tinggal menunggu perhitungan kerugian keuangan negara dari auditor. Sementara kalau Unsrat itu sebagaimana yang kami sampaikan pada rilis kami sebelumnya bahwa itu memang masih sementara dalam tahap penyidikan dan telah kami mintakan perhitungan kerugian negara ke auditor, ya. Jadi di auditor nanti untuk sementara masih menghitung, nanti setelah ada hasilnya akan kami sampaikan pada perkembangan berikutnya. Unsrat ini kan sudah naik tahap sidik. Ya. Nah mungkin Pak untuk belum ada penetapan tersangka sampai sejauh ini Pak? Belum ada. Kan sementara kita masih menunggu hasil perhitungan kerugian negara. Nanti setelah ada hasil akan tim penyidik akan rapat lagi, kemudian menetapkan siapa yang bisa dimintai pertanggungjawaban. Sebelumnya pada 14 Maret 2025 lalu, penyidik Kejati Sulut telah menggeledah kantor Rektorat Unsrat dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat Unsrat, serta telah menyita beberapa dokumen penting dan barang bukti. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Informasi Forum Komunikasi P4GN Sulut bahas pemberantasan narkoba akan hadir usai jeda berikut, tetaplah bersama kami. Kembali bersama kami di Kompas Manado Pagi. Saudara, Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Utara terus berupaya untuk melakukan pemberantasan narkoba di wilayah Sulawesi Utara. Melalui kegiatan Forum Komunikasi P4GN tahap 1 ini, BNNP Sulut berharap adanya kolaborasi yang kuat dari lintas lembaga stakeholder. BNNP Sulut sebagai fungsi menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional terkait pencegahan, pemberantasan, dan rehabilitasi penyalahgunaan narkoba terus melakukan sejumlah terobosan guna menyelamatkan warga Sulut agar terhindar dari narkoba. Dengan menggandeng sejumlah lembaga stakeholder, BNNP Sulut menggelar rapat Forum P4GN tahap 1 yang berlangsung di ruang C.J. Rantung, kantor Gubernur, Senin pagi. Forum komunikasi P4GN ini pun diharapkan mampu menjawab berbagai tantangan dalam pencegahan dan pemberantasan narkoba. Data menunjukkan bahwa Provinsi Sulawesi Utara tidak luput dari ancaman peredaran gelap narkotika. Oleh karena itu, kita perlu memperkuat upaya pencegahan melalui edukasi dan sosialisasi yang masif kepada masyarakat, khususnya generasi muda. Program desa, kelurahan, dan sekolah bersih narkotika atau bersinar harus terus digalakkan untuk menciptakan lingkungan yang bebas dari narkoba. Saya mengapresiasi kerja keras BNN Provinsi Sulawesi Utara. Sementara itu, Kepala BNNP Sulut Brigjen Pitra Ratulangi mengatakan Forum P4GN tahap 1 adalah kegiatan kebijakan strategi pusat untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan narkoba. Di sini kegiatan kita adalah kita melakukan koordinasi kerjasama dengan para stakeholder. Di dalam hal kita melakukan pencegahan dan pemberantasan narkotika ini. Nah, jadi kita sengaja mengundang pihak-pihak terkait dan ini mendapat dukungan penuh dari Pak Gubernur dan Wakil Gubernur. Nah, sehingga ini kita tinggal akan merancang untuk rencana aksinya. Kalau untuk pengungkapan kasus, BNP sendiri itu sudah sekitar 10 kasus. Itu belum termasuk Polda ya, Polda dan Polres. Nah, dan ini masih ada waktu beberapa bulan ke depan, itu kita masih giat. Karena target kita adalah jaringan-jaringan ya, jaringan-jaringan para pengedar bandar yang ada di Sulawesi Utara ini. Kalau untuk pencegahan kita sudah melakukan kegiatan diseminasi, kita sudah menjangkau kurang lebih ada 700 masyarakat ya. Di tahun 2024 kemarin kita menjangkau 1.900.000 masyarakat. Jadi kita akan target supaya semakin banyak masyarakat yang paham tentang bahaya penyalahgunaan narkotika ini.
Pitra menambahkan di tahun 2025 ini pihaknya sudah mengungkap 10 kasus peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Sementara dari sisi pencegahan, BNNP Solo telah melakukan sejumlah kegiatan diseminasi yang telah menjangkau jutaan orang. Aldi Paskual, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, pemerintah provinsi telah menyiapkan anggaran penambahan insentif untuk tenaga pendidik di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Hal ini dikatakan Gubernur Julius Selvanus usai menggelar pertemuan dengan kepala-kepala sekolah tingkat sekolah menengah atas di Ruang Mapalus Senin pagi. Gubernur Julius Selvanus Komaling bertemu dengan ratusan kepala sekolah di acara pertemuan terpadu musyawarah kerja kepala sekolah se-Sulawesi Utara di Ruang Mapalus kantor gubernur. Selain memberikan pengarahan, gubernur juga berjanji akan memperhatikan kesejahteraan para tenaga pendidik, khususnya yang ada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Saat ditanya usai kegiatan tersebut, Gubernur Selvanus mengatakan rencana penambahan insentif tersebut bagi tenaga pendidik akan dilakukan di tahun 2025. Kan bukan hanya pendidikan saja, ya, termasuk pelayanan kesehatan. Ya, supaya mereka karena di daerah 3C ini kan cenderung harga mahal, ya, harga mahal dan banyak keterbatasan. Walaupun ke depan kita akan tingkatkan ekonomi yang ada di daerah-daerah psikiatri khususnya. Untuk guru dan pelayanan kesehatan, pemerintah provinsi akan memberikan perhatian untuk penambahan insentif untuk mereka. Seberapa besar penambahan mungkin? Kami lagi hitung, nanti di anggaran perubahan ini kami akan masukkan di sana. Selain tenaga pendidik, Gubernur Selvanus bilang kesejahteraan tenaga kesehatan di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar juga akan menjadi perhatian pemerintah provinsi. Edward Siwi, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, Ketua Umum KONI Pusat Marsiano Norman meminta KONI Sulut harus mampu menghasilkan atlet-atlet berprestasi. Selain struktur kepengurusan yang solid, dukungan penuh pemerintah provinsi juga menjadi modal utama olahraga di daerah ini agar bisa berkembang dan berprestasi. Hal ini dikatakan Marsiano Norman saat melantik Pemda KONI Sulut periode 2025-2030 Jumat pekan lalu. Menurut Norman, Sulawesi Utara sangat berpotensi di bidang olahraga karena memiliki segudang atlet potensial di sejumlah cabang olahraga. KONI Sulut sebagai rumah pembinaan dan pengembangan cabang olahraga di daerah harus memiliki struktur pengurus yang kompeten dan solid. Namun demikian, hal itu tidaklah cukup jika tidak didukung oleh pemerintah daerah setempat. Bapak Jerry Waleleng selaku Ketua Umum, saya lihat komposisi dari kepengurusannya beragam dan punya kompetensi yang dapat memajukan organisasi olahraga. Saya terima kasih dukungan Pak Gubernur yang luar biasa, mengizinkan juga beberapa stafnya untuk bergabung dalam kepengurusan KONI. Dan saya yakin dukungan yang diberikan oleh Gubernur kepada KONI Sulawesi Utara itu nanti akan menghasilkan prestasi demi prestasi. Kalau pada PON yang lalu, pada posisi 17, dengan 10 medali emas, saya rasa pada PON 2028 apa yang ditargetkan mudah-mudahan tercapai. Sementara itu, Gubernur Julius Selvanus menegaskan akan menargetkan peringkat 10 besar di Pekan Olahraga Nasional yang akan datang. Saya berterima kasih semua pengurus semangat ya untuk memajukan olahraga dan meningkatkan prestasi apa yang sudah ada. Tadi disampaikan bahwa kita bertahap bertingkat, itu terlihat dari 31 urutan, kemudian turun 28, turun lagi sampai kemudian 17. Tahun depan kita yakini PON 2023 ya yang tahun 2028 itu kita di peringkat 10 besar. Diketahui pengurus daerah KONI Sulut telah dilantik oleh Ketua Umum Marsiano Norman pada Jumat pekan lalu. Kurang lebih 100 lebih pengurus telah dilantik dengan Ketua Umumnya Jerry Waleleng. Edward Siwi, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara.
Kompas Manado akan hadir kembali dengan informasi harga daging sapi normal jelang Idul Adha. Untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Saya Ira Matoy masih menemani Anda di Kompas Manado pagi. Saudara Gubernur Sulawesi Utara Julius Selvanus Komaling mengantar keberangkatan 356 jemaah calon haji asal Sulawesi Utara di Bandara Samratulangi Manado menuju ke embarkasi Balikpapan untuk selanjutnya menuju Jeddah, Arab Saudi. Sebanyak 356 calon haji asal Sulawesi Utara adalah kloter penerbangan pertama dari Manado menuju embarkasi Balikpapan, berasal dari Kota Tomohon, Bitung, Minahasa Utara, Kota Mobagu, dan Bola Mongondo. Gubernur Sulawesi Utara, Julius Selvanus Komaling, mengantar langsung keberangkatan para calon jemaah haji ini di Bandara Samratulangi, Manado. Fatima Mokago, salah satu calon haji asal Kota Mobagu yang telah menunggu giliran selama 11 tahun ini, mengatakan dirinya senang karena bisa berangkat naik haji setelah menunggu sekian lama. Dari Kota Mobagu. Terus ini sekarang lagi persiapan untuk naik haji. Iya. So berapa lama Oma menunggu? 11 tahun. So 11 tahun. Terus bagaimana perasaannya pas dikasih tahu so mau berangkat? Alhamdulillah senang, merasa senang setelah mendengar ada di tahun 2025 ada panggilan Baitullah. Sementara itu Gubernur Sulawesi Utara Julius Selvanus sempat memberikan pesan singkat kepada para calon jemaah haji yang akan segera berangkat. Barang-barang baik dan bawa semuanya siap. Jangan lupa dokumen harus dilakukan. Ya, semua saling mengawasi, saling mengurus, saling membantu, saling mengecek, dan timbang. Selanjutnya untuk kloter selanjutnya sebanyak 344 calon jemaah haji asal Sulut berangkat ke embarkasi Balikpapan pada hari Minggu melalui Bandara Samratulangi, Manado. Edward Siwi, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, jelang Idul Adha, harga daging sapi di Pasar Bersehati, Kota Manado normal. Saat ini harga daging sapi dijual Rp125.000 per kilogram. Harga daging sapi di Manado tidak mengalami kenaikan kendati saat ini mendekati Hari Raya Idul Adha. Salah satu pedagang daging sapi di Pasar Bersehati, Anwar Muhammad, mengaku meski harga daging sapi normal, namun penjualan daging sapi di lapaknya mengalami penurunan. Jika di bulan-bulan sebelumnya rata-rata volume penjualan daging sapi harian bisa mencapai 150 kg, mendekati Hari Raya Kurban hanya di angka 100 kg per hari. Masih harga normal, 125 per kilo. Oke, saat ini kan harga masih normal. Bagaimana untuk minat dari pembeli sendiri? Untuk sementara masih biasa-biasa, belum ada kenaikan pelanggan. Sekalipun jelang Idul Adha. Walaupun sudah menjelang Idul Adha. Pak, Bapak sekarang per hari boleh habis berapa kilo? Kalau dulu sih sampai 150, tapi ini 100 masih agak sulit kasih habis. Oh, agak sepi ya Pak sekarang? Ya, sepi. Sepinya karena apa Pak? Ya kurang tahu, mungkin karena cuaca atau bagaimana, ini hujan-hujan kan sekarang. Jadi langganan-langganan di bakso masih kurang ambil. Beli daging sapi. Oh oke. Pak, harga daging sapi berapa Pak Bapak belinya? Kalau biasa saya 125. Sekarang harganya? Sama. Oh iya, Bapak beli berapa kilo Pak hari ini? Nah, hari ini cuma 1 kilo untuk makan. Oh, untuk konsumsi pribadi. Pak, dengan harga 125 ini menurut Bapak harganya seperti apa? Kalau menurut saya harganya sih standar.
Pedagang berharap penjualan daging sapi bisa kembali bergairah, apalagi pada saat ini harga daging sapi tidak mengalami peningkatan. Yana Meka Singal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, berawal dari warung kopi sederhana yang berdiri di tahun 2014 silam, kini kedai kopi Black Cup telah bertransformasi menjadi kedai kopi terkenal di kalangan pecinta kopi di Manado dan sekitarnya. Selang 1 dekade, gerainya sudah tersebar di 6 titik di kota Manado dan sekitarnya. Dikenal karena kualitas rasa kopi yang konsisten, salah satu kedai kopi favorit warga Manado di bilangan Jalan Flamboyan ini selalu ramai dikunjungi berbagai kalangan penikmat kopi. Hadir sebagai pemain lokal di bisnis UMKM kopi dengan brand Black Up, kedai kopi ini disebut-sebut pionir dalam pengelolaan warung kopi sederhana ala kafe bagi anak muda di Manado. Kedai kopi ini dikelola 2 orang muda, Noval Rantung dan Rizal, sebagai pemilik sekaligus pengelola. Pertama kali beroperasi tahun 2014 silam di sekitar kampus Unsrat Manado, racikan kopi dari setiap seduhan tangan barista ternyata mampu memikat hati konsumen. Kalau nongkrongnya biasanya setiap hari sih. Nah, sebagai konsumen, apa kira-kira yang membuat Anda senang atau suka dengan kopi di tempat ini? Rekap sih kopinya enak, terus tempatnya juga nyaman. Sibuk. Kalau soal rasa kopi gimana? Untuk kopi Black Cup saya lebih suka itu kepada bonbon, yang versi bonbon. Dia itu beda sama kafe-kafe yang lain sih. Satu varian kopi yang umum namanya kopi susu, tapi semenjak Black Cup di Flamboyan 4 tahun yang lalu mereka menciptakan satu varian yang baru namanya bonbon. Ada yang panas dan ada yang dingin, dan ramah dengan tubuh. Kalau dari sisi sebagai pelanggan, apa yang menjadi harapan ke depan? Menjadi produk nasional, bukan hanya di Sulawesi Utara, di daerah-daerah sekitar, teristimewa di Pulau Jawa sendiri, karena di Manado hampir-hampir mirip dengan beberapa kota yang ada di Indonesia. Beberapa titik, beberapa daerah telah banyak dengan diminati anak muda untuk kopi. Salah satu rahasia kedai kopi ini mampu bertahan selama 1 dekade ialah kopi disangrai sendiri menggunakan resep khusus dengan pemilihan biji kopi berkualitas tinggi yang dipasok dari berbagai wilayah di Indonesia. Pengelola pun berupaya menjaga kepuasan pelanggan dengan menghadirkan berbagai varian minuman kopi serta pelengkap minuman non-kopi yang digemari pengunjung. Namanya konsepnya adalah kedai kopi yang menyediakan kopi juga non-kopi, tetapi menu 80%-nya adalah kopi. Dan konsep sebenarnya memang Black Cup Coffee Roaster sendiri memang jualannya kopi, dan kita tidak jual makanan dan hanya pelengkap aja untuk kayak kue. Makanya untuk Black Cup Flamboyan sendiri memang konsep tempatnya yang kecil dengan ruangan outdoor juga yang tidak besar, yang menjadikan Black Cup itu punya gaya sendiri, punya style sendiri yang mungkin membedakan di antara beberapa coffee shop lain yang ada di Manado. Kini pemilik kedai kopi terus berinovasi dan bertumbuh di tengah pesatnya persaingan rumah kopi saat ini, agar ke depan tak sekedar menjadi pemain lokal di industri kopi skala daerah, namun akan semakin dikenal di luar daerah. Yani Meka Singal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, selain rangkaian informasi tadi, kita juga sudah melansir perakiraan cuaca bagi Anda yang akan melakukan aktivitas Anda di luar rumah. Berikut perakiraan cuaca dari BMKG Manado.
Informasi tadi, saudara, menutup jumpa kita kali ini dalam Kompas Manado Pagi. Saya Irama Toy pamit undur diri. Tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV Independen Terpercaya.